Kalau misalnya tangan kamu suka basah dan berkeringat, this video is for you. Dari awal aku mencari solusi untuk tangan aku ini, aku udah bilang ke diri aku sendiri, someday kalau misalnya aku berhasil nemuin solusi untuk tangan aku bakal ngasih tahu ke orang-orang juga. Karena aku tahu betapa struggle-nya hidup dengan hyperhidrosis ini, guys. Tapi sebelum itu aku bakal ceritain dulu my hyperhidrosis journey, karena ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui sebagai penyebab hyperhidrosis. Aku tuh hyperhidrosis primer dari kecil. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu, hyperhidrosis itu ada dua, ada hyperhidrosis primer dan ada hyperhidrosis sekunder. Untuk perbedaannya sendiri itu, aku ngalamin ini tuh dari aku kecil, dari aku SD kelas 1. Aku inget banget itu pas kita lagi belajar menulis tulisan abjad bersambung. Nah, terus tangan aku tuh basah dan kertas aku tuh juga basah. Aku ngiranya tuh ini hal yang normal, kayak oh ya udahlah kayak gitu. Tapi pas aku perhatiin orang-orang di sekitar aku, wah kok mereka nggak sama ya, aku mesti kok tangan mereka nggak basah ya, kok terus mereka nggak basah. Nah, mulai di situ tuh aku mulai nyadar kalau misalnya ada yang beda nih dari tangan aku, ada yang nggak beres nih dari tangan aku. Cuman setiap kali aku ketemu sama orang, entah itu guru, entah itu wali murid, entah itu teman-teman aku sendiri atau siapapun itu, mereka tuh selalu ngomong kayak gini, Ih, itu paru-paru basah ya? itu lemah jantung. Aku sebagai anak kecil, jadinya aku takut duluan gitu loh guys, kayak karena aku ngerasa aku baik-baik aja nih, aku ngerasa ada yang gimana-gimana dari aku. Tapi karena orang ngebahasnya udah mulai bawa-bawa jantung, bawa-bawa paru-paru, jadinya aku mikirnya kayak serem gitu loh, kayak itu kan penyakit kronis ya. Nah, daripada aku tahu kalau misalnya aku beneran ngidap penyakit kayak gitu, lebih baik aku nggak tahu sama sekali. Alhasil dari aku kecil sampai aku SMA, aku nggak pernah ngecek ke dokter. Nah, sampai akhirnya lulus SMA, aku keterima di Tata Busana. Aku mikir kalau misalnya dengan tangan aku yang basah kayak gini, pasti akan sangat mengganggu aktivitas aku sebagai mahasiswa Tata Busana nantinya, di mana aku bakal bergelut dengan kertas, bergelut dengan mesin, listrik, kain. Jadinya aku mulai untuk memberanikan diri buat ngecek ke dokter. Waktu itu dokter pertama yang aku temui adalah dokter poli penyakit dalam. Tibanya di sana, benar yang dicek dari cek darah, cek urin, cek ronsen, terus cek, benar-benar semuanya dicek. Bahkan panjang tangan kiri dan kanan aja itu dicek sama dokternya. Terus oh ini apa? Kelenjar di leher ada apa enggak, semuanya dicek lah pokoknya. Nah udah akhirnya kita nunggu hasilnya segala macem. Pas hasilnya udah keluar, dipanggil lah aku sama keluarga aku. Nah terus bapak aku langsung bilang ke dokternya, gimana dok, apakah ada riwayat penyakit paru-paru basah atau riwayat penyakit jantung? Terus sama dokternya dijelasin tuh hasilnya, dijelasin kan, dibacain hasilnya gini. Pokoknya intinya kayak alhamdulillah anak bapak sehat-sehat saja, semuanya normal, semuanya sehat. Tuh kan, seneng tuh aku kayak wah finally ternyata aku nggak sakit jantung dan nggak sakit paru-paru kayak gitu. Tapi at the same time juga ada kabar buruk. Kabar buruknya adalah dokternya bilang kalau misalnya ini tuh kelainan, namanya hyperhidrosis primer, nggak ada obatnya dan belum bisa disembuhkan kayak gitu. Sedih dong aku mendengar kabar seperti itu. Tapi apakah aku berhenti di situ? Oh tentu tidak. Akhirnya aku kuliah dan bener aja tangan basah ini tuh sangat mengganggu aktivitas aku di kampus. Kayak ya Allah, jadinya aku memutuskan untuk cek lagi ke dokter. Aku mencoba 4 dokter lagi. Yang pertama aku ke poli penyakit dalam lagi, terus ke dokter spesialis paru-paru apa jantung ya. Terus habis itu aku ke dokter saraf. Terus yang terakhir aku ke dokter kulit. Dan sama tuh dicek lagi, cek darah, cek urin, cek lab apa segala macam lah. Pokoknya aku dicek lagi tuh. Dan hasilnya sama, aku sehat walafiat. Aku tanya ke dokternya, dok ini beneran nggak ada obatnya, nggak ada solusinya? Nah dokternya tuh bilang ada tindakan medis. Tindakan medisnya tuh yang pertama botox, tapi efek sampingnya dia bisa mengurangi rangsangan tangan gitu loh. Sedangkan aku sangat membutuhkan tanganku di jurusanku dan di kehidupan sehari-hari, so aku tidak memilih botox. Kedua, ada operasi simpatektomi. Nah operasi simpatektomi itu selain biayanya yang besar, resikonya juga besar, dan jadinya aku tidak memilih operasi simpatektomi. Sama dokternya juga ngejelasin satu lagi itu kayak menghancurkan lemak, dengan harapan saat proses penghancuran lemak itu terjadi, saraf apa gitu, kayak dia juga ikutan hancur gitu. Nah terus yang terakhir tuh ada yang namanya antiperspiran. Nah untuk antiperspiran sendiri aku tuh udah nyoba 3 merek guys. Aku udah nyoba 3 merek, bentar aku ambilin. Nah Perspirax ini tuh aku pakainya rasanya tuh agak di antara 3 ini yang paling cekak-cekik itu Perspirax ini. Tapi tetap aja di aku nggak ada hasil, kayak nggak ngaruh gitu loh. Soalnya aku tuh tipe hiperhidrosis yang udah parah banget guys, bener-bener parah banget yang sampai netes tuh. That's me. Terus yang kedua ini dari dokter kulitnya, aku disaranin pakai ini. Wait, kelihatan nggak? Silau banget. Nah inilah Derma
XP Fresh Out Lotion helps to reduce sweat production. Terus yang terakhir tuh aku pakai dari Teto. Tergantung kondisi masing-masing ya guys. Tiga-tiganya di aku sama aja guys, nggak ngaruh karena mungkin tangan aku emang udah yang parah banget ya. Aku nggak pernah pakai antiperspiran lagi. Dan apakah saya berhenti di situ? Tentu tidak. Karena aku udah ke 5 dokter dan 5-5-nya jawabannya sama. Jadinya aku kemana? Aku ke puskesmas, ke dokter umum. Aku ketemu dokternya, terus aku ditanya keluhannya apa. Aku jelasin tuh dari awal sampai akhir. Dokternya tuh nanyain beberapa pertanyaan yang relate sama aku. Jadinya jawaban aku selalu iya. Sampai akhirnya di pertanyaan terakhir, jadi awalnya dokternya pakai masker kan. Terus dokternya buka masker. Terus dokternya bilang kayak gini ke aku. Mbak, ini tuh pemberian Tuhan. Tuhan pasti tahu menempatkan ujian atau takdirnya itu di siapa. Tandanya Mbak mampu, Mbak terima dengan lapang dada, pokoknya beliau ngomong yang lembut dan beliau tuh seakan-akan menyemangati aku. Nah selesai beliau semangatin aku segala macam, plot twistnya tiba-tiba beliau ngomong kayak gini. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena suami saya juga sama seperti Mbak, dan sampai sekarang kondisinya tetap sama seperti ini. Aku mikir dong, beliau aja yang istrinya dokter, kondisinya masih sama, kayak nggak nemu solusinya apa kabar aku, kayak apalah daya aku ini, kayak aku pasrah, aku kayak udahlah, aku berusaha berdamai dengan keadaan. Nah semenjak itu aku mulai kayak hiatus gitu loh dari perjuangan aku mencari solusi untuk hiperhidrosis ini. Tapi apakah saya menyerah sampai di situ? Tentu tidak. Aku cari lagi tuh, aku searching lagi, aku buka YouTube, aku buka Google, aku pokoknya semua platform tuh aku buka, aku cari satu-satu. Sampai akhirnya aku ketemu sama videonya Manon. Dia bilang kalau misalnya tangan dia tuh juga suka basah. Terus dia coba terapi ion toporesis. Nah, terus aku nyari-nyari informasi tentang terapi itu. Aku nemu satu akun namanya Dermadry. Nah, Dermadry ini dia tuh lebih ke menjual jasa terapi gitu loh. Dia nggak jual alat. Nah, sedangkan lokasinya itu adalah di Jabodetabek. Aku cari di toko Oren, aku cari di Buka, aku cari di toko, pokoknya aku cari kan semuanya. Dan ada sih yang jual alatnya tuh yang benar-benar persis seperti yang aku lihat di YouTube, tapi harganya tuh 10 jutaan. Dan reviewnya tuh belum ada. Nah aku chat tuh satu-satu, Kak boleh lihat testimoninya nggak? Yang dikirim tuh bukan testimoni tapi malah foto produk. Jadi kan aku ragu ya. Nah, terus aku cari-cari lagi, ada satu aku nemu di toko Oren, tapi gambarnya itu tuh nggak sama dengan foto yang aku lihat di YouTube atau yang orang-orang pakai gitu loh. Yang aku lihat, ternyata pas aku baca deskripsinya, oh itu ternyata alat rakitan seseorang yang dulu dia juga pengidap hiperhidrosis, cuman sekarang dia udah nggak lagi karena dia rutin pakai alat ini gitu. Awalnya aku ragu kan, tapi kayak kalau dipikir-pikir, kalau bisa kita coba ya kenapa enggak. Akhirnya aku check out tuh barangnya. Pas barangnya dateng, aku agak speechless karena packagingnya tuh yang kayak cuman kardus biasa gitu loh guys. Ya, what you expect? Kan emang ini barang rakitan gitu kan. Dalam kardus itu ada 2 nampan besi kayak gini, baterai sama kabel konektor kayak gini. Sama itu dapat Kanebo 2. Karena tampilannya beda banget dari yang biasa aku lihat di YouTube sama di internet. Aku sempet ragu tuh dan sempet meremehkan alat ini kayak, cuman aku tuh tipe orang yang lebih baik aku tuh gagal tapi aku nyoba daripada aku nggak nyoba sama sekali. Jadinya ya udah, akhirnya aku coba tuh, aku ikuti petunjuk pemakaiannya dan ternyata bener. Ada hari dimana aku tuh harusnya keringetan. Maksudnya kalau kamu pengidap hiperhidrosis, kamu pasti ngerti banget tiap kali tangan kita mau basah pasti ada sinyal dari dalam diri kita tuh yang ngasih tahu kalau misalnya bentar lagi tangan lo bakalan basah kayak gitu. Nah, terus pas aku nungguin tangan aku basah, kok kering ya? Dia tuh bener-bener kering, bener-bener yang kayak, oh gini ya rasanya punya tangan yang gak basah. Bahkan sampai saking keringnya tuh kayak aku harus pakai hand body, yang dimana aku dulu sangat menghindari pemakaian hand body karena pemakaian hand body yang teksturnya gel, lengket kayak gitu tuh pasti akan merangsang keringat di tangan dan itu pasti bakal basah seharian. That's why aku nggak pernah pakai hand body kecuali setelah aku pakai alat ini dan ternyata tangan aku bener-bener kering, dan bukan cuma tangan tapi juga kaki guys. Jadi kalau misalnya orang yang tangannya basah tuh kakinya juga pasti ikut basah biasanya. Cuman kaki tuh nggak separah tangan, tapi tetap aja risih dan gak nyaman. Setelah aku pemakaian alat ini tuh kaki aku juga kering. Oh gini ya rasanya ternyata punya tangan dan kaki yang kering. Kayak rasanya tuh jadi lebih nyaman, terus kayak lebih bersih, lebih clean, lebih fresh. Gimana ya ngejelasinnya? Dan sampai sekarang alhamdulillah tangan aku udah gak basah lagi, kaki aku juga udah gak basah lagi. Tapi disclaimer dulu ya, ini tuh bukan obat, ini tuh bukan untuk menyembuhkan permanen, tapi untuk mengontrol produksi keringat. Jadi kalau misalnya kalian berhenti untuk memakai alat ini ya, keringatnya bakal balik lagi. Kalau misalnya kalian mau alatnya,
Ini ya tokonya tuh di sini. Kalau misalnya kalian masih nggak nemu tokonya di toko oren, kalian bisa klik link di bio aku taruh di situ. Kayaknya segitu dulu video dari aku kali ini. Nanti aku bakal bikin video tutorial pemakaiannya, dan aku juga bakal nge-spill beberapa hal-hal yang dia tuh nggak tertera di petunjuk pemakaian, tapi hasil dari observasi aku sendiri biar kalian nyaman buat pakai alat ini. Oke, itu dulu guys. Thank you for watching. Sorry kalau misalnya durasinya panjang banget ya. Oke, bye-bye.